Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa sehat. Bertemu lagi dengan Ibu Heni di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan awal kemarin di Zoom, kita sudah membahas tentang apa saja yang kita bicarakan di sejarah kebudayaan Islam kelas 7 ini. Ya, jadi kita insya Allah di kelas 7 ini kita akan membahas tentang Rasul, dari sejak sebelum Rasul sampai Rasulullah wafat. Nah, di perdana kali ini kita membahas tentang Rasulullah sebelum kenabian. Nah, di mana sih Rasulullah itu dilahirkan? Nah, Rasulullah itu dilahirkan itu di sebuah tempat yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena Allah memang sudah memilihkan yang terbaik buat Rasulullah sebagai nabi penutup. Jadi Rasul sebagai nabi penutup itu sudah direncanakan oleh Allah jauh-jauh sebelum Rasulullah dilahirkan. Dari mana nanti Rasulullah dilahirkan, di mana tempatnya, itu semuanya yang terbaik. Maka dipilihlah tempat yang terbaik di dunia ini adalah di Jazirah Arab. Kenapa bisa yang terbaik? Karena di Jazirah Arab merupakan ada Baitullah, ada Ka'bah, ada rumah Allah di sana, dan ada banyak sekali keistimewaan Jazirah Arab. Coba nanti anak-anak cari ya di Google atau di buku atau macam apa saja keistimewaan Jazirah Arab. Ya, bentuknya Jazirah Arab itu kalau di peta seperti ini. Nih ya. Nah, ini adalah Jazirah Arab seperti apa itu, bentuk seperti kaki gitu ya, seperti sepatu. Nah, di Jazirah Arab itu diapit oleh dua laut gitu ya. Ada laut merah gitu ya. Ini ya. Ini adalah Jazirah Arab. Nah, disitulah Rasulullah dilahirkan. Itu adalah tempat yang terbaik. Nah, sebelah mana? Ini lebih dekat lagi. Ini Jazirah Arab. Lebih dekat lagi. Ini Jeddah. Ini Jeddah ini. Gitu ya. Itu adalah Jazirah Arab, di mana di sana terletak Baitullah atau Ka'bah, rumah Allah. Nah, bagaimanakah kondisi Jazirah Arab sebelum Rasulullah lahir? Itu di sana kehidupan agama gitu ya. Kehidupan agama dulu. Bagaimanakah kehidupan agama Rasulullah Jazirah Arab sebelum Rasulullah lahir? Yang pertama adalah sebelum Rasulullah lahir, Jazirah Arab itu menganut agamanya Nabi Ibrahim, gitu ya, yaitu menyembah Allah, agama tauhid. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kan mengajarkan menyembah Allah, gitu ya, tauhid, hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, jarak antara Rasulullah dengan Nabi Ibrahim itu kan jauh sekali. Sehingga ternyata di pertengahan-pertengahan, di akhir-akhir itu sudah banyak terjadi penyelewengan sehingga yang disembah itu sudah beralih gitu ya. Bukan hanya Allah yang disembah, tapi ditambah-tambah yang lainnya. Bahkan nanti Allah menjadi terabaikan. Siapakah orang yang mengajari menyembahnya itu jadi menyembah berhala? Adalah seorang yang bernama Amir bin Luhai. Ini ya, seorang yang bernama Amir bin Luhai. Ini adalah orang terpandang, seorang kaya raya yang pada saat itu sedang berdagang lewat di Syam. Nah, di sana Amir bin Luhai itu melihat ada orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Nah, banyak yang terkabul hajatnya, keinginannya terkabul dengan minta sama patung itu. Maka dibawalah salah satu patung yang besar itu yang bernama Hubal, dibawa ke Mekah. Nah, di Jazirah Arab itu, dan di Mekah itu, lalu karena beliau adalah seorang kaya raya, beliau adalah orang yang terpandang, maka ucapannya itu dianut oleh banyak orang. Nah, sehingga disitulah mulailah Amir bin Lubai itu mengajarkan, ini loh kalau minta sesuatu itu sama
berhala Hubal ini, nanti mesti akan dikabulkan. Mintanya minta, wahai Hubal, saya minta uang. Nah, ternyata si Amir bin Luhai punya uang, dikasihlah itu. Sehingga banyak orang yang percaya, sehingga mereka menyembah berhala. Maka sebelum Rasulullah itu melaksanakan terjadi peristiwa Fatu Mekah, itu kan di sekitar Ka'bah itu banyak sekali berhala. Di dalam Ka'bah pun banyak, di luar Ka'bah, di sekitar Ka'bah, bahkan di rumah-rumah mereka punya Tuhan banyak di rumah-rumah itu. Yang terbuat dari apa? Jadi mereka membuat Tuhannya itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia orang kaya, maka dia membuat Tuhannya, membuat berhalanya itu dari emas, dari perak, dari perunggu gitu ya. Kalau dia orang nggak punya, dari batu, ambil batu di jalan, yang besar, yang kecil, yang lonjong, nah dijadikan sebagai Tuhan. Itu orang-orang miskin. Ada juga yang buat dari tepung. Buatlah Tuhan dari tepung, berhala dari tepung, habis itu dimakan sendiri, habis disembah gitu. Ada macam-macam. Nah, itu yang ngajarin adalah yang bernama Amir bin Luhai. Nah, karena dia yang ini pernah baca ya, karena Amir bin Luhai itu orang-orang yang ngajari untuk nyembah berhala, maka Amir bin Luhai itu di neraka itu siksaannya, ini pernah baca itu perutnya diudel-udel gitu ya, Masya Allah gitu ya, karena orang yang pertama mengajarkan hal yang sesat dan ngajak-ngajak orang lain itu ya. Selanjutnya adalah bagaimanakah sosialnya, kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat di Jazirah Arab sebelum Rasulullah lahir itu sangat tidak teratur dan sangat tidak tidak ada aturan gitu ya. Jadi kayak hidupnya di Jazirah Arab itu kan berkelompok-kelompok, bersuku-suku, ada yang kaya raya, ada yang miskin, bahkan ada budak pada saat itu. Nah, itu terjadilah kesewenang-wenangan gitu ya. Itu tidak teratur, bahkan ada hal-hal yang seperti membunuh bayi perempuan karena malu punya anak perempuan. Itu kan salah satu kondisi sosial pada masa itu sebelum Rasulullah lahir. Itu yang sosial. Lalu selanjutnya adalah tentang ekonomi nih ya. Tentang ekonomi masyarakat sebelum Rasulullah lahir itu kebanyakan orang-orang di Jazirah Arab itu di Mekah itu ya, di Mekah itu adalah berdagang ya, ada saudagar-saudagar kaya, ada juga banyak juga orang-orang miskin di sana, dan sehingga jenjang antara kaya dan miskin itu sangat jauh sekali, kurang merata gitu ya, itu kondisi ekonominya. Dan tapi ternyata ya di Jazirah Arab itu meskipun kondisinya semacam itu, ini ada satu yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya di muka bumi pada saat itu. Meskipun bangsa Arab itu belum dikasih hidayah sama Allah gitu ya, belum tahu yang benar yang mana gitu ya, karena Rasulullah belum lahir, itu mereka itu sudah punya kebiasaan yang baik gitu ya, yang tidak ada di lain tempat, yang adanya di Arab. Jadi ini merupakan salah satu rahasia kenapa Arab yang dipilih gitu ya, bukan Eropa, bukan Indonesia, bukan tapi kenapa Arab yang dipilih menjadi tempat lahirnya Rasulullah. Nah, salah satunya adalah di sana itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa gitu ya, tidak berhubungan dengan bangsa lain, tapi mereka itu sudah punya dari dirinya itu mereka sudah punya akhlak yang baik. Salah satunya adalah dermawan, pemberani, suka menolong, itu sudah ada dalam diri mereka. Lalu jujur, ya, setia kawan, itu sudah ada dalam diri mereka. Sehingga inilah yang dipilih Allah menjadi tempat cikal bakal nanti Rasulullah lahir di sana dan Islam berkembang di sana. Nih ya, jadi ini adalah kondisi Jazirah Arab sebelum Rasulullah lahir. Selanjutnya kita akan membahas tentang Rasulullah gitu ya. Tadi adalah tempat lahirnya Rasul, sekarang kita membahas tentang Rasulullah. Kita lihat dulu keluarga Rasulullah. Rasulullah lahir gitu ya. Rasulullah lahir itu
berasal dari suku bangsa Quraisy. Nah ini ya, Quraisy. Jadi pada saat itu di kota Mekah itu bentuknya adalah sosialnya itu terbagi menjadi suku bangsa ya. Ada suku bangsa Quraisy, ada suku bangsa yang lainnya juga. Nah, suku bangsa Quraisy itulah suku bangsa yang terbaik, maka dipilihlah Allah Rasul lahir di sana. Nah, dari nasab suku bangsa Quraisy ini yang dipilih adalah nasabnya siapa? Abu Thalib, yaitu yang terbaik. Abdul Muthalib, ya, itu yang terbaik. Nah ini bisa kita lihat Rasulullah ini yang ini Rasul, bapaknya Rasul itu Abdullah, ini adalah bapaknya Abdullah, namanya Abu Thalib, Abdul Muthalib, ya, bukan Abu Thalib. Kalau Abu Thalib itu ini di sini adalah paman Rasul. Ibunya namanya Aminah, ini ibunya Rasul. Jadi ini ibunya Rasul, ini bapaknya Rasul, punya anak Rasulullah. Naik ke atas sampai wahid. Ini adalah suku bangsa yang terbaik yang bernama suku bangsa Quraisy. Itu yang terbaik, nasab yang terbaik. Nih ya, ini suku bangsa Quraisy. Nanti kalau mau menulis gitu ya, suku bangsanya nanti bisa Bu Eni share di Idul Fitri gitu ya. Ini dari nasab suku bangsa Quraisy. Lebih jauh lagi, nah ini nasab yang tadi, nasabnya Rasulullah sampai ke Nabi Ibrahim. Nah ini kita lihat, ini adalah Muhammad di sini, bapaknya Abdullah di sini, Bayi Abdul Muthalib, Bayi Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Ismail, Ibrahim. Jadi Rasulullah itu lurus keturunannya Nabi Ibrahim. Itu Rasulullah. Lebih pendek lagi, nah ini adalah keluarganya Rasulullah. Nih, jadi kemarin kalau Bu Eni tanya, siapakah yang tahu neneknya Rasul? Nah, sekarang tahu. Nenek Rasulullah adalah Fatimah binti Amr dan Baroh binti Abdul Uzza. Itu neneknya. Kan biasanya yang terkenal kakeknya ya. Nah, sekarang udah tahu nenek Rasulullah itu. Ya, nenek dan kakek Rasulullah. Lalu ayah dan bunda Rasulullah. Nih, ayah dan bunda Rasulullah. Ayahnya bernama Abdullah, bundanya bernama Aminah. Gitu ya. Abdullah adalah seorang laki-laki yang terbaik pada saat itu, dan Ibu Aminah juga merupakan seorang wanita terbaik pada saat itu, sehingga beliau berdua dititipi Allah untuk menjadi orang tua dari manusia terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, ini adalah keluarga Rasulullah. Selanjutnya kita melihat dari fisik Rasulullah, gitu ya. Kelahiran dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, semuanya sudah tahu ya. Beliau lahir 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Nah, udah tahu semua ceritanya ya. Insya Allah udah tahu semuanya. Karena mau diserang oleh siapa? Oleh Abraha ya. Nih. Dan sangat terkenal sekali dengan disurkannya surat Al-Fil.
Di mana sih Rasulullah lahir? Nah, ini fotonya tempat lahirnya Rasulullah itu di sini. Ini kalau zaman dulu. Nah, kalau foto zaman sekarang ini. Nah, tapi sekarang sudah dirombak, jadi sudah nggak ada lagi ini karena sudah diperluas. Jadi Masjidil Haramnya itu sudah diperluas sehingga ini sudah tidak ada lagi. Gitu. Nah, di manakah Abraha itu dihabisi sama burung ababil? Di sini ini. Nah, di sini ada yang mengatakan di sini yang merah ini, yang ini di Wadi Muhasir ini ya, sini ini. Jadi sebelum masuk ke kota Mekah sudah dihabisi sama Allah lewat burung ababil di sini ini. Nah, ini ya, ini adalah kelahiran Rasulullah. Coba sekarang kita lihat nama-nama Rasulullah. Ini adalah nama-nama Rasulullah, itu ya. Ada nama-nama beliau itu namanya Ahmad, ya. Seperti yang terdapat di Al-Quran, Injil dan Taurat, yang artinya terpuji. Al-Mahi berarti menghapus, tuh. Al-Hasyir, Al-Aqib dan Muqaffah. Nah, ini adalah nama-nama Rasulullah. Bisa kalian catat itu. Gelar Rasulullah, gelarnya banyak sekali ya. Ada yang gelar yang disifatkan dalam Al-Quran, ini ada banyak sekali, ada 9. Ada juga gelar yang diberikan masyarakat, ini yang paling terkenal adalah Al-Amin dan Asyidik, orang yang memberikan gelar kepada Rasulullah, orang yang dipercaya dan orang yang jujur. Ini ya, inilah gelar-gelar Rasulullah. Bentuk fisik Rasulullah. Bagaimanakah fisik Rasulullah? Kita lihat. Ini dari hadis ya. Kok Biani bisa tahu dari mana? Nah, ini dari hadis yang diceritakan oleh ini ya. Jadi dari Anas itu adalah pembantu Rasulullah. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bukan orang yang tinggi sekali dan tidak pula pendek, tidak juga putih dan tidak berwarna coklat. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Beliau diutus Allah ketika berusia 40 tahun dan menetap di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika berusia 60 tahun, sementara di rambut kepala dan janggut beliau tidak lebih dari 20 helai uban. Ini diceritakan oleh Anas. Sekarang kita lihat postur tubuh Rasulullah. Nah, ini postur tubuh Rasulullah. Rasulullah badannya tinggi tegap, perutnya tidak buncit. Jadi kemarin kalau Bu Eni bilang Rasulullah itu 1 pack po 6 packs. Rasulullah itu 6 pack. Ya, jadi Rasulullah itu tubuhnya itu, badannya itu bagus gitu ya. Sering berolahraga Rasulullah itu, makanannya juga terjaga. Jadi tidak 1 pack alias buncit gitu ya. Ini nih dikatakan Rasulullah itu dada dan perutnya rata. Wah, Masya Allah ya, itu Rasulullah begitu. Warna kulit, nih Rasulullah itu warna kulitnya putih bersih, bukan putih pucat atau hitam. Tuh putih Rasulullah. Tingginya ya, tinggi tegap dan tidak jangkung. Dan Rasulullah itu gini, Rasulullah merupakan orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Postur tubuhnya juga paling sempurna, tidak jangkung dan juga tidak pendek. Nih, postur tubuh Rasulullah tidak jangkung, tidak juga pendek. Kepalanya agak besar, berjenggot lebat. Telapak tangan dan kaki tebal. Wajahnya agak kemerahan, bulu dadanya tipis dan memanjang. Bahunya besar. Jika berjalan, tubuhnya bergoyang seolah sedang menuruni tanah yang landai.
Wow, jadi ada bulu di dadanya Rasulullah itu. Warna kulit tadi sudah ya, putih, tinggi. Mata Rasulullah, nah kita lihat mata Rasulullah itu seperti yang diceritakan oleh Anas. Nih loh, Rasulullah itu punya mata yang dapat melihat di kegelapan. Wah, Masya Allah ya, jadi Rasul itu bisa lihat gelap-gelap, nggak usah pakai sinar X, Rasulullah sudah bisa. Dan ini Rasulullah juga bisa melihat yang di belakang, gitu ya. Rasulullah tidak pakai spion gitu, tapi bisa. Nih, wahai manusia, saya berada di depan kalian. Jangan mendahului aku dalam ruku dan jangan pula dalam sujud. Sungguhnya aku melihat kalian baik yang berada di depan maupun yang di belakang. Nah, jadi mata Rasulullah itu, kok bisa bu? Nah, namanya juga Rasul, adalah istimewa, dikasih berbagai macam keajaiban. Itu Rasulullah. Hidung Rasul. Nih, Rasulullah hidungnya mancung orang Arab ya, orang Arab pesek nggak ada ya. Kalau orang Indonesia banyak yang pesek. Gigi Rasul. Ini Rasulullah giginya nih, dari Hasan Ibnu Ali, cucunya Rasul. Tentang gigi Rasul, Rasulullah memiliki bibir yang tipis dan ada sela di gigi serinya. Nih, di antara gigi depan beliau selalu seperti keluar cahaya. Itu gigi Rasul. Rambut Rasul, kita lihat rambut Rasulullah. Nih ya. Jadi kemarin ada yang jawab rambutnya keriting. Enggak ya, Rasulullah rambutnya enggak keriting. Nih, Rasulullah rambutnya ikal, bergelombang, tidak lurus, tidak keriting juga. Nah, Rasul itu kalau panjang rambutnya, gitu ya, itu paling pol itu sampai bahu. Jadi rotok gondrong gitu Rasulullah. Tapi kalau pendek juga seperti pada umumnya ya, di bawah telinga itu Rasulullah. Warna rambutnya hitam. Nih ya. Itu Rasulullah rambutnya. Ini foto rambut Rasulullah. Nah, ini dikatakan rambut Rasulullah ini. Ini adalah nih. Nah, ini yang ini loh. Nah, ini yang kecil-kecil ini, sehelai-helai ini. Ini dikatakan rambut Rasulullah. Nah, benar apa anda? Walam bisawab. Itu sekarang disimpan di Turki, di Museum Topkapi Turki. Besok kalau anak-anak pergi ke Turki, nanti bisa lihat berapa helai rambut Rasulullah itu. Siapa yang nyimpan Bu ini? Ya, ada juga. Ada yang namanya Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi itu yang menyimpan rambut Rasulullah di topi topi itunya, topi panglimanya. Itu ada namanya Khalid yang disimpan. Ini rambut Rasulullah. apalagi ketampanan Rasulullah. Tampan ya Rasulullah itu. Keringat Rasulullah, kita lihat keringat Rasulullah. Nah, Rasulullah itu kalau berkeringat harum. Harum dari bawah mulut Rasul. Jadi ludah Rasul itu juga harum, keringat Rasul juga harum. Ya, beda dengan ludah dan keringat kita. Lalu ada apalagi sekarang tanda fisik kenabian, ya. Tanda fisik kenabian di Rasulullah itu ada tanda kenabian, yaitu ini ada, setiap nabi itu kan ada. Nah, Rasulullah juga ada sebuah tanda antara kedua pundaknya seperti telur burung merpati. Itulah tanda kenabian Rasulullah. Jadi setiap nabi itu ada tandanya. Rasulullah ada di bagian ini, belakang punggungnya. Ya, itu adalah fisik dari Rasulullah. Ya, mungkin untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu gitu ya. Baru pada
kenabian itu baru sampai ke fisik Rasulullah. Nah, besok kita lanjutkan tentang kelahiran Rasul dan sebagainya. Ya, mungkin ini dulu dari Ibu. Segala kekurangan Ibu Heni minta maaf. Kalau ada yang belum jelas dan sebagainya bisa ditanyakan di chat ya. Nanti kalian bisa ngechat Bu Heni. Kalau Bu Heni standby di jam SKI ini. Terima kasih. Kita tutup ya, Bu Heni tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.